Apa ampun dia terkanggung. Maulid, memang maulidnya nggak ada di masa Nabi. Tapi isinya itu diperintahkan isi maulidnya. Kayak berselawat, kayak berdoa berjamaah, berdoa kan, doa di situ ada yang mengatakan amin atau doa sama-sama. Pengajian disuruh menuntut ilmu di situ. Seandainya maulid nggak boleh, silahkan dibakar semua kitab tarikh itu, ayo. Bakar itu kitab karangan ulama itu. Karena itu yang dibahas di situ. Terus apa endah dina kanggo kan luwih dina kanggo. Nah, masing-masing itu para ulama kita sudah menjelaskan. Nah, itulah dia bidang ijtihad beliau-beliau. Ya, ijtihadnya kayak tawasul kita punya dalil. Nah, mereka juga punya dalil, maka masing-masing menghormatilah. Karena yang menjelaskan tidak boleh ulama juga. Ada hadisnya, kita juga yang menjelaskan boleh, ulama juga, ada hadisnya juga gitu. Nah, kataku la bid'ah dolalah gini. Ada hadis riwayat Imam Muslim juga. Terkenal kan? Man sanna sunnatan hasanatan. Ada dalam riwayat man sanna sunnatan hasanatan. Ada yang mengatakan fil Islam. Falahu ajruha. Terus wa ajruman amila biha min ghairi ay yang kusamin ujurihim syai'un. Siapa saja yang mensunnahkan sunnah yang baik, maka dia dapat pahala. Dan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Mengamalkan sunnah itu. Tidak dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Lanjutannya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyang kusamin auzarihim syai'un. Riwayat Imam Muslim. Gimana cara beliau-beliau yang mengartikannya yang berbeda dengan kita? Diartikan kayak gini kan? Man sanna sunnatan hasanatan, siapa saja yang menghidupkan sunnah yang baik. Diartikan apa? Menghidupkan sunnah yang baik, menyebarkan sunnah yang baik. Jadi sunnahnya sudah ada tapi dihidupkan kembali gitu. Cara beliau-beliau mengartikannya. Nanti gimana kalau mengartikan man sanna sunnatan hasanatan? Siapa yang menghidupkan kembali sunnah yang jelek? Berarti Nabi punya sunnah jelek dong kalau gitu? Bagi kita caranya gimana? Man sanna sunnatan hasanatan, siapa saja yang mempelopori. Artinya dia memperkasai gitu. Sesuatu yang baik, cara yang baik yang sebelumnya enggak ditemukan. Cara itu dibuat. Karena kan hadis itu kalau Anda lihat asbabul wurudnya itu kan pas Nabi belum datang ada sahabat yang bersedekah, bawa sedekahnya pakai tangan terus sedekah, diikuti dengan yang lain bersedekah gitu, kumpul terus bersinar wajah Nabi senang ya, mengumpulkannya pakai tangan terus kumpul banyak, maka Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Cara bersedekahnya itu loh, langsung tanya batu dengan luwek nanya. Nah kita di NW Dayara apa rana ngelontar. Ayo mbet benar sedekah ngelontar. Ke pas Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ngelontar. Mun masa Nabi jajukna si umana, itu aja lontar ta. Kumbena sanara selai rupiah kini teu semel kan. Ino selai sedekah no. Atau 500 kan. Nah, caranya mempelopori atau membuat yang baik. Tapi semua yang dibuatkan kita oleh ulama kita kan dasarnya tetap Quran hadis gitu. Ijma' qiyas oleh ulama-ulama kita. Karena yang namanya ulama kan pewaris para nabi dina kanggo teduk kita pepasi salah ulama no. Ya. Munara ulama teduk pepasala besetan akhros namanya kan. Pepasala di ulama munianga kan. Pasti ulama kita berusaha mencari cara ngumbe yang kuna kasih solusi yang tidak baik agar menjadi baik. Dia kasih solusi. Nah itu dalil kita man sanna sunnatan
hasanatan falahu ajruha wa ajru man amil. Berhizib. Kan orang berhizib dihina-hina, dicela-cela kan misalkan nara. Nah, hizib ino kanggo atau ndek? Kanggo. Berhizib membaca apakah? Membaca Quran. Apa Qur'ana? Yasin. Kan Quran, masa dia kanggo membaca Yasin? Ayo datangkan dalil yang melarang baca Yasin. Kullu bid'ah dolalah. Enggak. Nah, kan kita baca Yasin, setelah itu kita baca sholawat, setelah itu kita berdoa. Yang kak muna pinter ke, muna cekat lalu ke, bacaan diri EP ke, artianga, arak kesala ngentang doa. Misalkan dengan si gelarnya kan misalkan tinggi-tinggi, profesor ke, doktor ke, MA ke, LC ke, yang punya celah izib, wirid para aulia. Nah, dendek bantah sang dendek bau sita. Kalea maka muna salah izib ini ke coba bacaan apa artiang itu ide si cakat nong ngentang no, arak kesala. Seandainya, nah, munda nemelen nerima ujahta bapak tengenta, ngono. Kan ada itu di Bali ya, di Bali ini. Jadi ada orang tua yang wafat, Allah yarham, orang kita. Ya munara dengan berizib becat-becat ule wahya, berizib di Bali mesa-mesa ada yang Ishtaddi azmatu tanfariji qada azana layluki bil balaji wa zalamul layli lahu surujun hatta yaghshahu abu suruji wa sahabul khairi lahu matarun fa iza ja'at ada mulai bicara istadi azman tambahi wa hadana qabil balaji wa dala ule wah assalamualaikum mali balina atau biasa-biasa ara dengan mbala berizib dengan cekat pinter alim kah bid'ah ngeneng dengan tua ini ya ampuna kalea bah saya ini orang bodoh nganakan orang dengan tua inilah sekolah mangkunia kan logo ini doa ini langsung temele atenku ku baca ya berpengaruh di hati saya. Kah coba ida si cekat no baca ampu artianga munasala artinya bada ita betul nasala. Maka dibawa sama orang cekat itu. Subuh-subuh datang dia nangis minta maaf setelah baca itu. Subuh-subuh yang simbutnya datang dengan Tuhan ngendeng maaf. Ya karena isinya kan kumpulan doa-doa para aulia Allah as-salihin, para al-ulama al-amilin dan ulama tok logo amilin nanda. Ndekna berilmu doang tapi mengamalkan ilmunya. Para wali-wali Allah yang ahli ma'rifat dikumpulkan oleh guru besar kita. Jadilah hizib Nahdlatul Wathon. Nah, jadi sina kan berdoa ud'uni astajib lakum. Gitu. Ini contoh apa rana? Tahsis sunnah dihususkan ya yang poitan dek ta sekaji-kaji bid'ah pinar ndek kita dulu analisis dulu kalau memang dia menyimpang daripada Quran hadis contoh arak piakna pertemuan kumpul bareng-bareng letono tok nang gawe gibah-gibah nah atau pertemuan kumpul bareng-bareng minuman keras bid'ah dolalah bid'ah jelas kan itu karena dia menyimpang dari apa ajaran agama kita. Maka kan imam kita Imam Syafi'i membaginya dua kan ada sunnah hasanah ada sunnah sayyi'ah. Kalau dia mawafaqal kitab was sunnah ya hasanah. Kalau ma yukhalif menyimpang dari kitab sama sunnah sayyi'ah gitu. Nah yang punya kapasitas itu yang menguasai dalil semua kan para ulama. Sebagaimana mereka menyalahkan kita karena ikut pandangan ulama mereka, ya harus legowo menerima pendapat ulama kita yang menjelaskan hukumnya boleh karena ada dalil yang menjelaskan itu. Gitu.
Inilah namanya majalul ijtihad, tahqiqul manat.